Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi kembung begah sama kelayangan gitu teman-teman ya, karena di video yang kemarin bukan di video yang kemarin sih ya, di live yang kemarin itu banyak yang bertanya tentang masalah kembung dan kelayangan gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan share hal tersebut teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, paling dominan sekali itu mendapatkan sensasi kembung, begah, kemudian kelayangan. Sebetulnya untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu banyak sekali teman-teman ya. Nah, tetapi di season kali ini itu saya akan share dulu masalah kembung, begah, kemudian kelayangan gitu teman-teman ya, karena banyak sekali orang yang mengeluh tentang hal tersebut di akhir-akhir ini gitu teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenapa bisa mengalami kembung, begah gitu teman-teman ya, sehingga ketika ada sensasi kembung dan begah itu ya kadang kita itu merasa tidak nyaman teman-teman ya. Jadi ya mau aktivitas apapun itu terasa apa ya, terasa terganggu teman-teman ya. Dan kadang kalau seandainya kita belum memahami kembung begah itu asal mulanya dari mana gitu teman-teman ya, penyebabnya seperti apa, ya kadang kita itu selalu mengalami ketakutan. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya berpikirnya itu tidak jernih teman-teman ya, karena didorong dengan rasa takutnya itu masih besar teman-teman ya. Sehingga ketika mendapatkan kembung begah itu kadang ya pikiran kita itu selalu berpikir tentang hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Jadi kadang berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan perut saya udah hancur nih, wah ini jangan-jangan penyakit apa lagi, jangan-jangan penyakit berat nih, takutnya kena liver lah, takutnya punya penyakit kuning dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya, padahal kalau seandainya kita bisa berpikir dengan logika, bisa berpikir dengan jernih gitu teman-teman ya, kalian tidak akan bisa apa ya, tidak akan berpikirnya terlalu jauh, dan kemudian kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan bahkan juga orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga, kalau seandainya orang tersebut itu mengalami kembung begah, itu sebetulnya masih apa ya,
masih, kelebihan gasnya gitu teman-teman. Jadi dalam lambung itu masih banyak gasnya teman-teman ya, sehingga kalau misalkan gasnya masih berlebih di dalam lambung kita teman-teman ya, itu pasti sensasinya itu terasa begah teman-teman ya, terasa kembung. Karena sifat dari gas yang ada di lambung itu ya sifatnya mendorong teman-teman ya, mendorong segala arah gitu teman-teman ya, sehingga ketika kembungnya terus gitu teman-teman ya, berlebih juga kembungnya, nanti ada kalanya kita mengalami sensasi itu seperti mual-mual, seperti apa ya, pengen muntah tapi kadang nggak jadi juga. Kemudian ada juga orang yang terkena kembung itu kadang sering sendawa juga. Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, begahnya itu sebetulnya karena memang kandungan gasnya itu masih berlebih. Kandungan gas yang berlebih itu disebabkan oleh asam lambungnya yang belum normal, teman-teman ya. Sehingga ketika asam lambungnya tidak normal, itu bisa menyebabkan gasnya itu hadir terus, teman-teman ya. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya gasnya masih berlebih teman-teman ya, ya usahakan kalian jaga asam lambungnya, jangan sampai asam lambungnya itu tidak stabil teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambungnya tetap stabil itu tidak akan menyebabkan gas. Nah itu teman-teman. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang sudah terlanjur nih ya, Pak saya itu sudah terlanjur nih gasnya itu, sekarang itu sudah ada nih, sudah berlebih, gimana caranya, cara menguranginya? Ya usahakan kalian gimana caranya harus bisa sendawa kalau seandainya gasnya itu ada di bagian lambung. Karena ketika di bagian lambung itu untuk mengurangi atau mengeluarkan gasnya itu hanya dengan cara sendawa teman-teman ya. Nah kalau seandainya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam itu kadang untuk sendawa saja sulit teman-teman ya. Nah usahakan kalian itu dipancing saja sendawanya dengan cara seperti apa? Minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah, minumnya itu ya enggak terlalu langsung diteguk sekaligus teman-teman ya. Usahakan minumnya itu air hangat, kemudian minum pelan-pelan gitu teman-teman ya. Tujuannya biar nanti sendawanya itu terpicu dan ketika sendawa itu nanti kalian gasnya itu akan berkurang di dalam lambungnya. Nah itu teman-teman, tetapi kembali lagi dengan catatan kalian juga harus tetap menjaga asam lambungnya biar tidak apa ya, biar tetap stabil. Karena ketika tidak stabil itu bisa menyebabkan gasnya itu hadir lagi. Nah, jadi ketika kalian sesudah mengeluarkan gas yang ada di dalam lambung itu dengan cara sendawa, kalian juga harus tetap menjaga asam lambungnya biar tetap stabil dengan cara seperti apa? Sama, kalian harus banyak minum, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga juga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu nggak normal lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, biasanya makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung tidak normal lagi yaitu diantaranya gitu teman-teman ya, kayak macam pedas, sambal ya. Nah kemudian asam cuka gitu, berasam lah makannya. Kemudian apa ya, makanan alot, bersantan, berlemak gitu teman-teman ya, bersoda, ada kafein juga teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan hindari makanan-makanan seperti itu. Jadi makanannya itu harus yang aman gitu teman-teman ya. Yang aman itu yang kayak gimana teman-teman? Yang pertama gitu, harus yang bergizi karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya selalu kekurangan gizi teman-teman ya, karena memang pencernaannya sedang tidak membaik. Jadi ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizi juga, makanan yang bergizi itu ya kadang tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah, makanya harus ditetapkan makanannya itu harus yang bergizi itu yang pertama karena untuk apa ya, pemenuhan kebutuhan untuk tubuh kita. Nah, kemudian selain yang bergizi itu teman-teman ya kita juga harus diingat juga makanan yang bergizi itu kadang tidak cocok juga buat untuk orang yang terkena asam. Nah, makanya ketika kalian sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ditengok juga makanan yang bergizi itu harus yang mudah dicerna gitu teman-teman. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizinya itu yang sulit dicerna. Nanti ketika sulit dicerna asam lambungnya pasti bertambah lagi karena itu sudah sistem otomatis ya. Nah kemudian makanan-makanan yang bergizi itu juga yang apa ya, yang tidak menyebabkan asam lambung kalian itu tidak normal. Seperti apa ya, ikan-ikan laut itu nggak cocok untuk orang yang terkena asam teman-teman ya. Nah kemudian yang bergas gitu, yang bergas juga sama ada di makanan yang bergizi, cuman nggak cocok juga untuk orang yang terkena asam lambung. Seperti contohnya itu kayak macam umbi-umbian teman-teman ya. Kentang sebetulnya bagus, vitaminnya banyak gitu teman-teman ya, dan bagus lah untuk orang yang normal gitu teman-teman. Tetapi untuk orang yang terkena asam lambung itu nggak cocok karena apa ya? Ya kentang itu mengandung gas teman-teman, sehingga ketika kalian mengkonsumsi kentang itu atau umbi-umbian itu ya kadang kalian itu tambah kembung.
Nah itu teman-teman, itu salah satu contohnya. Nah makanya usahakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ketika ingin apa ya mengkonsumsi makanan-makanan itu harus dijaga. Jangan sampai kalian itu mentang-mentang ini bergizi nih dihajar juga gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui makanan yang bergizi itu kadang ada yang tidak cocok juga. Jadi untuk orang yang kena asam itu harus bisa memilah-milah teman-teman, yang mana nih yang cocok, mana yang tidak. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu memang seperti itu ya. Jadi ketika ingin menjaga asam lambungnya tetap stabil itu ya yang pertama itu harus minumnya itu harus banyak, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian menjaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kalian itu tidak normal kembali. Nah, kemudian bantu juga dengan sering apa ya, sering berjemur teman-teman ya, kemudian olahraga gitu teman-teman ya, kemudian tidur di malam harinya harus cukup. Nah itu teman-teman, itu sebagai penunjangnya biar kalian itu cepat membaik asam lambungnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya untuk seputaran kembung. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian gak usah khawatir ketika mengalami kembung. Kembung dan begah itu sebetulnya masih berlebih gasnya teman-teman ya, itu tidak berbahaya. Keluarkan saja dengan cara seperti apa, sering sendawa. Kalau seandainya kembungnya itu ada di bagian perut ya, di bagian bawahnya, itu kalian itu selain menjaga hal-hal yang tadi, kalian juga bantulah dengan sering berjemur, terutama bagian punggung dan perut. Nanti juga kalau seandainya itu terlewati, nanti ujung-ujungnya kalian banyak kentut, dan itu sangat bagus sekali untuk mengurangi kadar gas yang ada di dalam usus kalian. Nah itu teman-teman, jadi usahakan gimana caranya nih gue itu kentutnya supaya lancar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu untuk kembung dan begah gitu teman-teman. Nah sekarang saya akan jelaskan masalah kelayangan teman-teman ya. Untuk orang yang kelayangan itu ada yang bilang kelayangan, ada yang bilang oleng juga teman-teman ya, ada yang kayak macam seperti gempa juga sensasinya teman-teman ya. Tetapi itu semuanya sama penyebabnya karena keseimbangan tubuh kita itu sedang terganggu teman-teman ya. Sedang terganggunya itu karena apa? Ya karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, dari mulai nutrisinya, vitaminnya, gizinya, teman-teman ya, mineralnya tidak terpenuhi. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis setiap harinya tidak terpenuhi untuk gizi, vitamin, mineral, protein dan sebagainya gitu teman-teman, padahal makanannya itu sudah makanan-makanan yang bergizi. Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaan kalian sedang tidak membaik teman-teman ya, asam lambungnya sedang tidak normal. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizi juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya sudah pasti ya keseimbangan tubuh kita itu terganggu teman-teman ya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah sensasi keseimbangan terganggu itu ya kayak macam kelayangan, oleng, seperti mau gempa gitu teman-teman ya, agak-agak pusing sedikit. Nah itu teman-teman, itu biasanya dari keseimbangan tubuh yang terganggu. Nah sekarang solusinya kayak gimana? Ya alangkah baiknya kalian gimana caranya nih supaya kalian itu terpenuhi nilai kebutuhan untuk tubuh kaliannya teman-teman ya, dengan cara seperti apa? Sering makan. Jadi walaupun pencernaan kalian sekarang sedang error gitu teman-teman ya, sedang tidak baik-baik saja, usahakan gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi teman-teman ya. Akalin saja. Banyak makan, sering ngemil, sering minum, sering konsumsi yang manis-manis teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu cuman apa ya, sering konsumsi jus alpukat tanpa es teman-teman ya, karena yang manis-manis itu yang paling cepat diserap oleh tubuh kita teman-teman. Jadi glukosa itu paling cepat ya diserap oleh tubuh kita. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena asam, apalagi ya untuk orang-orang yang masih mengalami lemas, kelayangan gitu teman-teman ya, jangan jauh-jauh dari yang manis-manis teman-teman ya. Tetapi ya yang manis-manisnya itu jangan, yang manis-manisnya itu yang bisa mengganggu pencernaan kalian itu tambah tidak membaik teman-teman ya. Kayak macam kafein, hindari teman-teman, jangan mentang-mentang ini manis nih dihajar juga kafeinnya, janganlah. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian ketika kalian sudah sering makan, sudah sering ngemil, sudah sering minum juga, sudah sering mengkonsumsi yang manis-manis juga gitu teman-teman ya. Selain daripada itu, kalian juga harus bisa menghindari pengurasnya teman-teman ya. Nah pengurasnya itu kayak macam apa? Rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu penguras energi kita itu adalah stres teman-teman ya, terlalu banyak pikiran.
Nah itu teman-teman, dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, stresnya atau terlalu banyak pikirannya itu biasanya selalu berpikir tentang hal-hal negatif, tentang ketakutan-ketakutan. Jadi selalu berpikir tentang, wah ini gua jangan-jangan hidup udah nggak lama lagi. Jadi selalu berpikir tentang ketakutan lah. Jangan-jangan gua mendekati kematian, kemudian selalu mengingat tentang penyakit, selalu berharap-harap kapan nih gua bakal sembuh, kapan nih gua bakalan sembuh. Tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri buat kalian. Nah, makanya usahakan dari mulai sekarang biar kalian tidak stres ke arah sana, teman-teman ya, biar energinya itu tidak terkuras, belajar masa bodoh saja, teman-teman ya, karena kita sudah memahami bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya, teman-teman. Nah, makanya mulai dari sekarang stop berpikir tentang penyakit, stop berpikir tentang tentang kematian, teman-teman ya, stop berpikir tentang hal yang aneh-aneh. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu sebetulnya baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu baik-baik saja, teman-teman. Adapun kalian mengalami sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, sebetulnya itu sensasi rumahan, teman-teman. Itu sensasi hal biasa, teman-teman ya. Cuman sekarang hal biasa itu menjadi luar biasa karena kitanya stres, terlalu banyak ketakutan, teman-teman, terlalu takut ya, terlalu takut tentang ini itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke arah sana. Nah makanya mulai dari sekarang hindari stresnya dengan cara belajar masa bodoh saja. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Selebihnya kalian itu harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, dengan cara seperti apa? Menghindari permasalahan-permasalahan, menghindari pemikiran-pemikiran yang negatif, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang ya. Usahakan kalian apapun yang terjadi, usahakan kalian itu harus senang-senang, teman-teman. Dari mulai penglihatan saja itu kalian itu harus yang senang-senang, teman-teman. Jangan sampai kalian itu melihat hal-hal yang buruk-buruk. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk pendengaran saja, untuk pendengaran juga kalian itu usahakan mendengarkan yang baik-baik, teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu mendengarkan hal-hal yang tidak baik, teman-teman ya, tentang kematian lah seperti itu. Hindari teman-teman ya, karena ketika kalian mendengarkan hal yang negatif sudah pasti kalian cemas lagi. Kalau seandainya kalian mendengarkan berita duka seperti itu, pasti kalian akan sensasinya itu akan merasa tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya dari mulai pendengaran juga usahakan kalian itu harus mendengarkan yang menyenangkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya yaitu dari aktivitas, teman-teman ya. Usahakan dari mulai sekarang itu kalian itu beraktivitasnya itu harus yang menyenangkan juga, teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu aktivitasnya itu yang ada beban pikiran. Nah itu teman-teman, jadi aktivitasnya itu harus yang menyenangkan buat kalian, teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu, wah ini kata Pak Guru itu harus beraktivitas ya. Jadi pekerjaan atau kegiatan yang kalian dulu tidak disukai akhirnya dipaksakan gitu, teman-teman. Kemudian ada beban pikiran di situ. Ini gua hasilnya harus bagus nih, hasilnya harus perfect nih. Nggak usah seperti itu, teman-teman, karena ketika kalian beraktivitas seperti itu nanti ada beban pikiran di situ. Ada tuntutan, berarti ada pikiran, teman-teman ya. Nah, makanya usahakan ketika kalian beraktivitas itu yang menyenangkan, kemudian belajar masa bodoh saja tentang hasilnya. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nanti ketika kalian apa ya, bisa melakukan hal seperti itu dengan konsisten, teman-teman ya, itu nanti kalian bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk kelayangan itu sebetulnya dari keseimbangan tubuh yang tidak apa ya, yang sudah terganggu akibat dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Penyebabnya biasanya karena ya pencernaan kalian sedang tidak membaik. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizi juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kalian. Nah itu teman-teman. Kemudian hindari juga pengurasnya, yaitu tentang stres atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif. Kalau seandainya kalian bisa melakukan hal seperti itu dengan konsisten, itu kelayangan nanti hilang dengan sendirinya tanpa kalian minta, tanpa kalian rencanakan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya.
Nah, sebelum sehari videonya teman-teman ya, di kali ini tuh sebetulnya saya itu akan live, cuman ya karena barusan itu ada aktivitas, terlalu lama aktivitasnya di sana teman-teman, dan ketika mau live itu waktunya nggak cukup teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin apa ya, yang ingin mengikuti live saya nanti antara setelah sholat maghrib kemudian setelah sholat isya, antara jam-jam segitulah, tolong tengok channelnya Abdurrahman. Kalau seandainya live, nanti kalian bisa ada di sana tanya jawab teman-teman. Kalau seandainya kalian ingin bertanya, kalian bisa di live saya nanti jam-jam segitu teman-teman ya, karena ya di season kali ini saya nggak bisa live karena ini udah terlalu mau maghrib teman-teman ya. Nah itu, nah makanya di kali ini saya tidak akan live, nanti aja live-nya itu setelah maghrib teman-teman ya. Nah itu, ikuti saja live-nya di sana, nanti kalian bisa bertanya di sana sesuai dengan pengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya ya, saya hentikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.